Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam harmoni. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami tim Fakultas Kedokteran yang mengatakan saya, Rama Kunisyawan, beserta rekan saya, Uli Kurmana dan Eko Wijaya, akan mempresentasikan PKM-KC kami yang berjudul Aplikasi Penanganan Trauma Muskuloskeletal tingkat 1 dan 2 bagi atlet dengan metode sistem pakar. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan memulai presentasi ini dengan menjelaskan bab 1. Latar belakang dari PKM-KC kami adalah atlet, di mana atlet adalah seorang yang ahli dalam berolahraga. Jadi seorang atlet tentu saja memiliki banyak manfaat, salah satunya bagi kesehatan tubuh maupun sebuah kebanggaan bagi diri sendiri. Namun, atlet tetap memiliki sebuah risiko, salah satunya adalah cedera. Cedera dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur tubuh yang mengakibatkan penurunan fungsi. Oleh karena itu, seorang atlet seharusnya dapat memahami bagaimana tindakan pencegahan dan juga penanganan dari cedera itu sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan masalah tersebut, kami ingin memanfaatkan teknologi yang praktis dan berkembang cepat seperti smartphone untuk membuat sebuah panduan kesehatan untuk mengurangi risiko keparahan cedera dalam bentuk sebuah aplikasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 rumusan masalah yang dapat dilihat pada slide. Adapun tujuan dari PKM kami adalah untuk membuat sebuah layanan kesehatan yang bisa memudahkan atlet untuk mendapatkan informasi dan juga tutorial. Adapun luaran yang kami harapkan, yang pertama adalah sebuah karya dalam bentuk pelayanan kesehatan, yang kedua adalah terperolehnya sebuah panduan bagi atlet, dan yang ketiga adalah diperolehnya sebuah artikel ilmiah dan juga hak cipta bagi aplikasi yang kami buat. Dan adapun manfaat yang ingin kami terima, yang pertama adalah bagi calon pengguna untuk memahami tata laksana pada cedera dengan cepat dan tepat. Dan yang kedua bagi pengembang, yaitu untuk mendukung kesuksesan dalam memberikan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang baik. Baik, selanjutnya untuk tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh rekan saya untuk Eka Wijaya, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Rama. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi bahwa cedera merupakan kerusakan bagian jaringan atau anggota tubuh yang dapat mengganggu aktivitas dari atlet itu sendiri. Cedera bisa kita klasifikasikan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, cedera tingkat 1 atau cedera ringan, di mana cedera ringan ini biasanya akan membaik dengan istirahat. Namun tidak menutup kemungkinan cedera ringan ini akan berlanjut ke grade-grade selanjutnya. Lalu yang kedua adalah cedera tingkat 2 atau cedera sedang, di mana cedera ini tampak lebih nyata dialami oleh atlet yang dapat mengganggu aktivitasnya, seperti ditandai dengan adanya rasa inflamasi seperti bengkak dan juga nyeri dan juga kepanasan. Selain itu juga ada cedera tingkat 3, di mana cedera tingkat ini merupakan cedera berat ataupun cedera serius yang dapat mengganggu atau mengancam dari atlet itu sendiri, seperti patah tulang. Sehingga cedera tingkat 1 dan cedera tingkat 2 merupakan fokus utama kami dalam penanganan aplikasi cedera ini. Selanjutnya, sebelum kita mengetahui bagaimana terkait dengan gambaran aplikasi tersebut, kita ketahui terlebih dahulu bagaimana pencegahan dan juga penanganan dari cedera itu sendiri. Pencegahan bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan olahraga yang sesuai, yang tidak terlalu berlebihan. Selain itu juga menggunakan sarana prasarana yang baik dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Selain itu juga, penanganan yang kita gunakan dalam metode aplikasi ini merupakan metode sistem REST, di mana REST ini merupakan terdiri dari kata rest yang merupakan istirahat. Kita mengistirahatkan bagian anggota tubuh ataupun anggota badan yang mengalami cedera. Lalu yang kedua ada ice, di mana ice ini merupakan pemberian es pada bagian anggota tubuh yang mengalami cedera untuk vasokonstriksi. Lalu yang ketiga ada compression, di mana compression ini merupakan penekanan pada bagian anggota tubuh yang mengalami cedera dengan tujuan untuk membatasi area dari pembengkakan tersebut. Dan yang terakhir adalah elevation, di mana elevation ini merupakan peninggian anggota badan yang mengalami cedera dengan tujuan untuk memperlancar sirkulasi darah. Nah, terkait dengan bagaimana metode yang kami gunakan, kami menggunakan metode sistem pakar format chaining, di mana format chaining ini bekerja menggunakan data-data dan aturan yang sudah ada. Dan dengan sistem pakar ini nantinya akan memunculkan sebuah pengetahuan ataupun dasar-dasar dari aturan yang sudah ada dari format chaining tersebut untuk memecahkan suatu masalah. Dengan kata lain, dalam aplikasi ini nantinya akan terwujudnya suatu diagnosis banding dan juga penata laksanaan awal sebagai dari sistem metode sistem pakar format chaining ini. Nah, terkait dengan gambaran aplikasinya, bisa kita lihat pada slide, di mana ketika kita mengklik bagian aplikasi ini, yang pertama muncul akan pendaftaran, di mana terdiri dari nama, usia, dan juga cabang olahraga yang digelutinya. Hal ini penting untuk bagaimana kelanjutan dari aplikasi ini di dalamnya. Lalu setelah kita selesai melakukan pendaftaran, maka akan muncul menu utama yang terdiri dari pencegahan dan juga penanganan. Ketika kita mengklik bagian pencegahan, maka akan muncul video-video pencegahan. Terkait dengan itu juga akan muncul artikel dan juga terkait hal-hal yang berkaitan dengan cabang olahraga yang digelutinya. Selain itu juga, yang kedua ada penanganan, di mana penanganan ini merupakan fokus utama kami dalam aplikasi ini yang berisikan kuesioner singkat ataupun pertanyaan-pertanyaan singkat terkait dengan keluhan ataupun kondisi yang dialami oleh atlet itu sendiri, yang nantinya berujung pada diagnosis dan juga pelaksanaan melalui metode sistem pakar format chaining tersebut. Untuk bagaimana terkait dengan tahapan pelaksanaannya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih Eka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pelaksanaan yang terdiri dari beberapa tahapan. Untuk yang pertama yaitu analisis, di mana kami akan melakukan wawancara mendalam kepada atlet dan para pelatih cabang olahraga. Dilanjutkan dengan knowledge acquisition, di mana kami akan melakukan wawancara kepada tenaga medis terspesialisasi. Setelah itu desain, kami akan berdiskusi dengan tim dan dosen pembimbing terkait desain awal aplikasi, pemilihan fitur, serta pertanyaan pada sistem. Setelah itu development, yaitu kami akan melakukan penginputan data serta pembuatan aplikasi. Setelah itu implementation, di mana kami akan melakukan uji coba kepada kelompok kecil sebanyak 10 orang atlet. Setelah itu evaluation, di mana ini berfungsi untuk menilai hasil uji coba dengan 3 metode, yaitu 1. Uji black box, kemudian user acceptance test, dan uji akurasi diagnosa. Setelah itu kami akan melakukan konsultasi kepada pakar sistem informasi dan teknologi serta tenaga medis terkait. Untuk yang terakhir yaitu kami akan melakukan optimization, di mana kami akan melakukan revisi dari aplikasi serta melakukan penyempurnaan pada mekanisme dan data. Terkait dengan analisis kebaruan pada gagasan yang kami usung, kami melakukan pembandingan kepada produk-produk yang telah ada sebelumnya. Untuk produk pertama berupa buku saku, di mana pemaparan informasi berupa gambar dan teks. Tetapi hal ini masih kurang dinamis dan tinggi kemungkinan media lebih cepat rusak. Untuk produk kedua sudah berbentuk e-book dengan penyampaian informasi yang lebih spesifik, tetapi sulit diterapkan saat keadaan darurat. Pada produk ketiga, sudah menerapkan diagnosa pada aplikasi, tetapi masih dalam tahapan pengembangan serta pengguna masih kesulitan untuk melakukan koneksi pada aplikasi. Jadi, pada produk-produk tersebut, kami melakukan analisa kebaruan dan melakukan penginputan data dengan video, RISE langkah demi langkah, sehingga untuk meminimalisir adanya kesalahan persepsi pada atlet saat melakukan penanganan trauma muskuloskeletal secara mandiri. Terkait dengan prosedur pembuatan dari aplikasi sendiri, terdapat beberapa langkah. Untuk yang pertama yaitu pengumpulan data, dilanjutkan dengan penyiapan alat, memasukkan data, setelah akuisisi pengetahuan, kemudian pembuatan basis data dengan aturan if then, kemudian pembuatan RISE langkah demi langkah. Kemudian untuk yang terakhir kami akan membuat rekomendasi penanganan. Untuk evaluasi karya sendiri terdiri dari 3 metode, yaitu uji black box. Pada pengujian ini berfokus pada keperluan fungsional dari sistem pakat. Setelah itu kami akan melakukan uji akurasi diagnosa untuk melihat keakuratan dari diagnosa pada aplikasi. Hal ini dapat dicapai dengan rumus membagi jumlah klarifikasi data dengan keseluruhan jumlah data testing. Setelah itu yang ketiga ada user acceptance test, di mana pada proses ini merupakan proses verifikasi pada solusi yang diterapkan pada aplikasi. Terkait dengan biaya dan jadwal akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Uli. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan. Pertama pada anggaran biaya, di sini anggaran kami bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah peralatan penunjang, yang kedua adalah bahan habis pakai, yang ketiga adalah biaya perjalanan, yang keempat adalah biaya lain-lain. Dengan di sini total anggaran keseluruhan adalah sebesar Rp11.130.000. Lalu untuk jadwal pelaksanaan, pada bulan pertama kami terfokus untuk melakukan koordinasi, wawancara, dan diskusi mengenai desain produk. Lalu pada bulan kedua kami terfokus untuk membuat prototipe dari produk kami, dan pada bulan ketiga kami akan melakukan uji coba terbatas, melakukan evaluasi produk, dan konsultasi lebih lanjut dengan pakar. Lalu pada bulan keempat kami akan melakukan optimalisasi dari produk kami dan melakukan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan. Lalu pada bulan terakhir, kami akan berfokus pada menyusun dan juga melakukan pengumpulan dari laporan akhir kegiatan yang sudah kami lakukan. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Presentasi akan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera, dan salam harmoni.